Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'da. Bapak-bapak sekalian yang kami hormati, berjumpa lagi pada acara Ahad pagi, yaitu saling sharing, yang insya Allah hari ini kita kedatangan narasumber jauh-jauh dari Karawang, menyempatkan hadir di Masjid Istiqomah karena ingin berbagi pengalaman. Sebelum nanti saya serahkan ke narasumber pada pagi hari ini, beliau adalah salah satu sesepuh lah, bisa dibilang sesepuh di Villa Pasirwangi. Jabatannya tidak main-main, pernah menjadi ketua paguyuban yang sudah bubar. Selama beberapa periode lah pokoknya. Beliau aktivitasnya saat ini di Karawang, tapi setiap Sabtu Minggu pulang ke Pasirwangi karena rindu dengan jamaah Masjid Istiqomah. Pengalamannya luar biasa karena saya melihat sosok yang satu ini, narasumber kita ini, usia memang tidak lagi muda, tetapi semangat belajarnya yang luar biasa karena beliau kuliah lagi dan saat ini dosen ya Pak ya? Ya ngajar-ngajar gitulah. Punya begitu, nanti lebih detailnya bisa kita dengarkan pemaparan dari beliau. Dengan kemarin saya nanya-nanya ini mau tema apa ini? Nah, seputar autobiografi, kira-kira seperti itulah, autobiografi, karena katanya kalau nanti pakai pakai PowerPoint, wah nanti pertemuan kedua, ketiga. Pertemuan pertama kita kayak semacam perkenalan, padahal udah kenal. Tapi mungkin ada sisi-sisi lain yang belum kita ketahui. Misalnya salah satunya yaitu fakta bahwa beberapa kali narasumber kita pernah satu panggung dengan tokoh-tokoh nasional, misalnya Najwa Shihab, menjadi satu panggung menjadi pembicara. Dan nanti kita akan lihat bagaimana pengalaman beliau selama ini melalang buana, baik di Bandung maupun di Karawang. Langsung saja kita panggilkan SMP. Nah, tahun berapa Pak? Itu saya keluar SMP tahun 84. Oh, saya belum lahir berarti. Pak Atang baru lahir Pak Atang. Tahun 84 saya 84 lulus SD, 87 lulus SMP, saya ke Bandung, dan di Bandung saya merantau, kalau kata orang Sunda, sebatang kara, Pak. Sama sekali nggak ada saudara? Siapapun nggak ada, kecuali ada saudara jauh dari Bapak, yaitu di Cikutra, di belakang sekolahan. Nah, saya tinggal dengan saudara di situ, dan dengan singkat waktu itu di saudara kan banyak itu sebentar. Sebelumnya saya dibekali waktu ke Bandung itu hanya dibekali sama ibu doa dan air mata. Terus karena saya dekat dengan guru Pak Wali kelas saat itu, saya pun saya dibekal, saya simpan di memori Pak untuk jadi kenangan indah. Nah, tapi saya juga dekat dengan guru, dan saya pun nggak percaya guru itu bahwa saya tidak dilanjutkan Pak saat itu. Sayang gitu dari ya, guru. Kata guru pun sama seperti ibu saya, hanya memberikan doa dan air mata juga. Nah, dengan perjalanan waktu di situ, ya, akhirnya saya sebelum masuk saya dunia perbankan, saya masuk dulu ke Bintang Agung Tekstil yang di jalan Rumah Sakit. Dulu jalan Rumah Sakit masih berantakan Pak, masih sepi itu. Ya, masih pasir, masih ini. Oh, sawah. Ya, saya kerja 3 shift. Pagi pulang sore pulang malam pulang pagi, saya ngalami itu. Dan alhamdulillah, mungkin karena bapak saya dulu kan kerja di PPI itu sambil punya usaha, mungkin darah usaha itu ada turun ke saya. Saya kerja itu sambil usaha, bahkan subuh-subuh itu saya sampai sholat di pasar Cicadas, membeli makanan untuk sarapan pagi teman-teman pekerjaan.
Nah, dari situ. Nah, dengan jadi reseller lah ya. Nah, kalau sekarang reseller sarapan. Karena saya ingat pesan bapak saya, kalau kata orang Sunda mah lamun hayang bunghar katanya. Bunghar dalam arti bukan pingin segala punya. Jangan fokus satu kerja. Tapi harus ada sampingan. Dan kalau usaha itu misalkan udah fokus rame, tinggalkan pekerjaan. Itu pesan bapak saya waktu saya kecil. Ya. Dengan perjalanan waktu, nah anggaplah saya karena saya tinggi juga sudah berbeda, Pak. Beda dengan waktu ada bapak saya. Waktu komplit lah ya? Iya, itu beda. Bahkan dulu waktu ada bapak saya, beberapa saudara ibu ngikut ke Bandung. Tapi dengan beralihnya perekonomian, saya kasarnya ya kurang dihargai, Pak. Nah, dari situ saya berpikir saya harus mengangkat kembali, saya harus menjadi ya kasarnya jadi anak yang soleh, yang merangkap juga sebagai penanggung jawab keluarga, karena saya anak laki-laki paling besar walaupun punya kakak perempuan. Nah, dari situ saya berpikir dan saya memasuki dunia kerja. Dari situ juga saya bergaul dengan orang-orang yang berpendidikannya lebih jauh dari saya. Dari situ saya berpikir juga ingin memasuki nama pendidikan. Nah, dari situ juga kembali dengan bertambahnya usia saya pun ternyata dengan pergaulan saya, Pak, bisa ke sana, bisa kemari, bisa mengenal seorang orang yang sudah dikenal, bisa mengenal dekat dengan seorang Syalika yang Bupati Karawang. Nah, dari situ saya berpikir juga, saya pikir usia itu tidak memandang, tidak melihat, tidak harus mentok, tapi walaupun usia boleh lari, tapi semangat harus tetap muda, Pak. Nah, bahkan saya kepedulian kepada, apalagi dengan memasuki dunia pendidikan, saya lebih kepedulian dengan generasi. Kalau generasinya seperti itu, ya kapan Indonesia mau maju, kapan Indonesia mau bangkit, gitu kan. Seperti itu saya ada rasa kepedulian untuk orang lain, seperti itu, Pak. Ikut. Tapi yang saya irani kan otak. Biasanya kalau usia sudah 50 ke atas, biasanya otaknya untuk memikir masalah tempur ya, Pak. Iya, Pak. Kenapa Pak Bapak bisa otaknya masih begitu? Wah, itu ada perilaku yang gimana gitu, Pak? Gitu. Karena pada diri saya itu, Pak, ada emotional anxiety. Emotional anxiety itu saya punya motivasi yang kuat. Iya, karena kalau saya tidak ada emotional anxiety, saya tidak akan berpikir seperti kenapa dengan usia seperti itu masih mampu belajar. Dan saya pun melihat banyak usia di atas saya, di usia 72 tahun baru selesai wisuda S1. Usia 82 baru selesai wisuda S2. Dan di usianya, ya, misalkan contohnya seperti ini, saya sempat ngobrol sambil ngopi dengan Atta Halilintar. Saat itu ada orang media digitalnya juga, saya ngobrol di Kakek Cawang. Nah, di situ dia menceritakan autobiografinya bahwa apakah dia sebelum menjadi YouTuber terkenal itu dia berpikir ingin mendapatkan uang, tidak. Ya, dia itu bikin karya, tapi konsisten gitu. Misalkan konsisten itu misalkan dalam satu minggu dia bikin karyanya 3 kali. 3 kali upload di YouTube gitu. 3 kali itu terus 3 kali. Terus-terusan, ya? Jangan misalkan minggu ini 3 kali, minggu berikutnya misalkan sekali, bahkan kosong, apalagi kosong terus beberapa kali. Nah, itu tidak konsisten. Dan kita jangan berpikir pasti kita dengan mengupload beberapa kali kita akan mendapatkan uang sekian. Jangan sampai berpikir ke sana. Ya, jadi, dengan kekonsistenan kita, pasti kan Allah juga mungkin kalau niatnya baik akan membantu gimana caranya, tapi kan benar-benar terbukti kan sekarang. Jadi uang hanya imbas saja. Nah, seperti itu. Nah, itu bisa dijadikan hikmahnya buat saya, mungkin buat bapak-bapak, juga buat anak-anaknya,
bahwa kalau dengan konsistenan, kejujuran, kedisiplinan, dan komitmen segalanya itu akan menghasilkan positif untuk masa depan. Nah, selanjutnya dari dunia pendidikan itu saya diperbantukan sama rektorat untuk ya sebagai pengajar profesi. Dari situ saya berpikir dengan berjalannya waktu saya di dunia pendidikan, ternyata generasi sekarang itu jauh dengan generasi kita, Pak. Dilihat sama saya bukan hanya untuk memperhatikan pengajaran, tapi saya melihat karakter-karakter generasi yang sekarang itu serba, kalau kita mah dulu kan 3S, Pak ya, segala sesuatu cepat selesai, target segini harus selesai, tercapai. Tapi sekarang generasi sekarang itu 3S itu sangat santuy sekali. Kapan mau tercapainya gitu. Nah, dari situ saya semakin ingin lebih dekat dengan dunia pendidikan. Nah, sekarang aja saya lagi diperbantukan membimbing beberapa anak mahasiswa untuk satu modal kejujuran. Kita kasarnya, apalagi di dunia perbankan, satu warkat bisa nilai miliaran. Depan setoran-setoran detailer, apalagi kalau kita udah yang minimal kita posisi head, itu dari mulai untuk keluar uang itu harus ACC seorang head, harus otorisator dulu. Tidak sembarangan seorang teller memberikan uang tanpa ACC dulu di belakangnya, yaitu di belakangnya seorang head itu. Nah, pengalaman itu saya diambil hikmahnya, jangan sampai terjadi kembali. Bahkan waktu interogasi kepolisian, dan ya namanya manusia mungkin aja hilaf atau ada dalam kutip negatif lah. Bahkan kalau misalkan kehilangan wakat, giro atau cek itu, kalau kita udah masuk urusan kepolisian itu, urusannya bukan mengambil hanya secari kertas bertuliskan rupiah. Tapi kalau udah masuk ke urusan kepolisian, urusannya si orang itu ngambil uang, karena itu di situ ada nilainya, Pak. Bahkan kasus tersebut menimpa ke junior saya dengan jumlah 216 juta, dan itu akhirnya walaupun saya semua satu tim diinterogasi, yang namanya masuk kepolisian kan saya sebagai saksi bisa aja kalau saya tidak konsisten, komitmen, dan jujur, seorang saksi kalau melihat kemarin kasus Sambo kan itu bisa menjadi terdakwa. Nah, dari konsisten kejujuran itulah kita tetap berpegang teguh bahwa kalau emang tidak melakukan kejelekan tersebut, tetap akan membantu diri kita. Allah akan membantu jalan agar kita tetap tidak akan terhindar dari perbuatan tersebut. Nah, singkat waktu, saya 2016 saya kerja di bank lokal namanya Bank Antar Daerah. Pada saat itu dengan goncang-gancing sebelumnya perbankan itu ada banyak yang tutup karena perekonomian kita tahun 97-98 itu menurun, yaitu dikembalikan juga kepada peraturan pemerintah. Kenapa sekarang banyak beberapa bank asing masuk? Karena satu, pasar bebas. Yang keduanya, dengan peraturan pemerintah, satu bank itu dengan modal aset hibah, dan bahkan berontak gitu kan, berontak hati itu. Sampai saya berpikir, ya mungkin punten-punten aja, mungkin apakah ini yang dinamakan riba gitu. Nah, dari situ saya jujur, saya kalau seandainya ingat situ, setelah sholat saya selalu menangis. Dan saya, kalau kata orang Sunda mah, perang hati kan, perang hati antara saya resign, antara saya tetap bertahan, tapi saya berdoa sama Allah, kalau saya dengan melakukan yang terbaik, ya insya Allah Allah pun akan membantu apa yang umatnya mau, seandainya itu pekerjaan yang terbaik gitu.
Nah, alhamdulillah saya pindah ke Karawang di sana karena kantornya baru dan itu perdana, belum banyak nasabah-nasabah. Dari tahun 2017 sampai saat ini, alhamdulillah dari pembayaran nasabah lancar dan belum ada yang macet sampai saat ini. Nah, itu semakin saya lebih tenang lagi karena saya ya senang gitu kasarnya mah. Nah, biasa saya kan kembali ke pekerjaan di Bandung, biasa saya kan pulang malam, minimal saya pulang dari Bandung itu jam pada maghrib lah, mungkin kesininya lebih dari Isya. Sampai saya kemarin pulang dari jamaah sini diingatkan sama Pak Sukma juga, katanya kalau pulang minimal kan nggak pernah ke rumah, kebiasaan saya ngejar dulu sholat di sini, itu minimal saya pulang Pak kalau selama saya di Bandung. Nah, kalau di Karawang itu saya pulang jam 5 itu udah pulang. Nah, di situ karena saya kembali lagi ke mindset memori saya dulu, ini gimana dari 2017 sampai pertengahan 2018, 6 bulan seolah-olah jenuh. Ini gimana pulang kerja jam 5 sebelum maghrib saya udah di kosan, maghrib udah gabung lagi dengan jamaah di sana. Nah, ada waktu senggang nih, gimana caranya supaya tetap produktif waktu saya, dan nanti juga mungkin di akhir kemudian dari pertanggungjawaban saya terhadap Allah. Nanti kan mungkin kalau waktu kosong itu dipertanggungjawabkan, kalau saya dengar dari para ustadz itu. Dan saya sebenarnya saya malu karena dari sepintas saya dikatakan sukses. Dari sepintas dengan mendengarkan perjalanan saya ya orang pekerja keras. Tapi bagi saya sendiri sukses itu bukan saya karena saya sudah punya berkelimpang harta lah. Misalkan motor lebih dari satu, rumah lebih dari satu. Tapi sukses bagi saya itu jika saya sudah memberikan, saya sudah berbagi dengan orang lain yang orang lain itu perlukan, ya baru saya bisa merasakan sukses. Jadi bisa menginspirasi. Iya. Nah, dari situ mungkin kembali ke ibu saya. Ya, alhamdulillah dengan doa ibu saya, dengan berbekal doa dan air mata, alhamdulillah saya bisa sampai saat ini. Walaupun saya masih dalam tahap belajar, pingin sukses, yaitu saya pingin bisa berbagi dengan orang yang memerlukan. Ya, seperti itu Pak, sepintas jalan cerita saya. Untuk selanjutnya mungkin saya bisa ke materi lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dicukupkan. Ya. Khairun nas. Sebaik-baiknya manusia itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Itu adalah bagus. Amin. Mungkin dari bapak-bapak ada yang mau bertanya? Enggak. Oh, berarti Pak Toto itu dengan Bandung memang nggak asing ya dari kecil ya? Maksudnya kelahiran Bandung gitu. Dilahirkan di Bandung. Ya. Semua dilahirkan di Bandung. Saya kira kelahiran Tasik kemudian ke Bandung. Jadi Bandung dulu, Tasik, balik lagi ke Bandung. Oh, itu yang janji saya. Kenapa saya sampai sekarang tidak makan daging ya? Saya lupa tadi. Oh iya, kenapa itu? Nah, bapak saya kan kerja di PPI. Nah, kebetulan ditunjuk sebagai juru masak, Pak. PPI itu kan tempat pelatihan pusat pendidikan infanteri. Jadi orang-orang tentara itu kalau naik pangkat itu ke situ dulu. Itu tempat pendidikannya. Mungkin salah satu pengajarnya Pak Budi, salah satu.